laporan pada pertemuan 12 tugas dari studi kelayakan bisnis. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang ringkesan dari kesimpulan, yaitu ikhtiar. Dalam melakukan studi kelayakan sponsor proyek, ini mungkin melakukan studi sendiri atau bisa menggunakan jasa konsultan dalam melaksanakan studi. Konsultan biasanya berasal dari dalam negeri, dan untuk beberapa proyek dan keharusan bahkan untuk menggunakan konsultan perlu dilakukan kerjasama dan pihak yang mensponsori proyek tersebut. Yang kedua, latar belakang bisnis dan pemrakarsa. Dalam studi kelayakan ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana aspek yang mempengaruhi proyek akan diteliti. Kemudian untuk masing-masing aspek tersebut perlu dianalisa sehingga kita bisa mempunyai gambaran kelayakan masing-masing aspek. Yang ketiga yaitu di samping saya aspek pasar. Aspek pasar dan pemasaran mencoba mempelajari tentang permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Dan yang keempat, aspek teknik. Aspek teknis dan produksi menyangkut berbagai pernyataan penting tentang apakah studi tersebut, studi dan pengujian pendahuluannya perlu dilakukan, apakah skala produksi yang dipilih sudah optimal, apakah proses produksi yang dipilih sudah tepat. Umumnya terdapat beberapa alternatif proses produksi untuk menghasilkan proses yang sama, sebagai misalnya semen bisa dibuat dengan proses basah ataupun proses kering. Soda bisa dibuat dengan metode elektrolisis atau metode kimia. Yang kelima, aspek manajemen. Aspek manajemen mempelajari tentang 1. Manajemen dalam pembangunan proyek. Siapa pelaksana proyek tersebut, bagaimana jadwal penyelesaian proyek tersebut, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek pemasaran, teknis, dan sebagainya. 2. Manajemen dalam operasi. Bentuk organisasi atau badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan, anggota direksi, dan tenaga kunci. Jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dan yang keenam, aspek finansial. Aspek keuangan mempelajari berbagai faktor penting seperti 1. Dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk aktiva maupun modal kerja. 2. Sumber-sumber pembelajaran yang dipergunakan, seberapa banyak dana yang berupa modal sendiri dan berapa banyak yang berupa pinjaman jangka pendek dan berapa yang jangka panjang. Nomor 3. Taksiran penghasilan, biaya dan rugi atau laba pada berbagai tingkat operasi, termasuk di sini estimasi tenaga break-even point. Nomor 4. Manfaat dan biaya dalam artian finansial, seperti rate of return on investment, net present value, internal rate of return, probability index, dan payback period. Estimasi terhadap risiko proyek, risiko dalam artian total atau kalau mungkin yang hanya sistematis. Di sini di samping perlu ditaksir rugi atau laba proyek tersebut, juga ditaksirkan aliran kas diperlukan untuk menghitung probabilitas finansial proyek tersebut. Yang kelima, proyek keuangan. Pembuat neraca yang diproyeksi dan proyeksi sumber penggunaan dana. Dan yang ketujuh, aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial meliputi penelitian tentang 1. Pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. 2. Pengaruh proyek tersebut terhadap devisa
bisa dihemat dan bisa diperoleh. 3. Penambahan kesempatan kerja. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain sebagai supli bahan bagi industri dan pasar bagi hasil industri lain. Dan yang keenam, aspek bersifat sosial seperti menjadi semakin ramainya daerah tersebut, lalu lintas yang semakin lancar, dan penerangan listrik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Identifikasi kesempatan usaha bisa dilakukan dengan beberapa cara. Menyelidiki material lokal, mempelajari keterampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, menerapkan kemajuan teknologi, mempelajari hubungan antar industri, menilai rencana pembangunan dan melakukan pengamatan di tempat lain. Dari identifikasi itu dicoba kemungkinan pengembangan menjadi satu proyek yang secara komersial menguntungkan. Tujuan yang utama dipandang dan dipertimbangkan para investor adalah untuk memaksimumkan kemakmuran para investor. Untuk itu, secara teoritis, seharusnya proyek tersebut bisa meningkatkan harga saham perusahaan. Tetapi kalau perusahaan tidak menjual saham ke masyarakat luas, tujuan ini bisa diganti dengan meningkatkan net present value investasi. Sekian dari saya, terima kasih.